Benar ya Tuhan, hati kami sungguh rindu untuk boleh menyembah dan memuliakan-Mu pada saat hari ini lewat ibadah sekolah minggu ini. Mari perkenankan setiap kami, ampuni segala dosa kami, perlayakan kami di hadapan-Mu, supaya setiap pujian, doa, dan firman Tuhan yang kami dengar boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Berkati setiap adik-adik dimanapun hari ini boleh beribadah, berkati juga Lobster, biarlah Tuhan semuanya boleh menjadi upah yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bersorak-sorai
Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti semua dalam keadaan baik ya? Ya, kalau saya harap semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Oke adik-adik, hari ini kalau saya akan bercerita tentang apa ya? Tadi Sari katakan cerita hari ini itu tentang bagaimana kita menjadi anak yang tampil beda. Ya, hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana kita seorang anak sekolah minggu bisa berani tampil beda. Oke, sebelum itu mari adik-adik siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang sangat baik, kami bersyukur di hari ini kami bisa dapat datang ke tempat-Mu melalui ibadah sekolah minggu. Tuhan, Tuhanlah yang menuntun kami, yang memberi kami kepintaran, sehingga firman Tuhan bisa dapat kami renungkan dan bisa dapat kami lakukan. Tuhanlah yang menyertai kami, berkati hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan dan melihat firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini Lause akan bercerita tentang seorang tokoh yang ada di Alkitab, yaitu bernama Daniel. Ya, pasti sudah tahu ya. Pasti sudah ada yang sebagian tahu tentang Daniel. Ya, tapi sebelumnya saya akan memberikan satu video ya. Nanti video ini tolong dilihat ya, dipahami ceritanya sehingga nanti agar firman Tuhannya bisa kita pahami dengan baik ya. Oke, ini dia videonya. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari, ia meminta pegawainya untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Belteshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat dari pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan saya. Tapi Daniel berkata, cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja. Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Oke, salam adik-adik ya. Tadi sudah melihat videonya ya. Itu videonya diambil dari Alkitab ya, dari
Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Ayo, coba ambil Alkitabnya, ya. Ambil Alkitabnya, buka Daniel 1, Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Ya, jadi video tadi itu menjelaskan ya Daniel di pasal 1. Ya, hari ini saya akan memberikan satu penjelasan kepada adik-adik ya bahwa di dalam Daniel 1 ini ada sesuatu hal yang menarik ya. Kita lihat dari seorang Daniel. Ya, Daniel ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ya, orang yang taat kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Ya, di sini saya akan melihat bagaimana ya seorang Daniel yang berani tampil beda. Ya. Jadi di dalam Daniel 1 pasal 1 ini ya, pada waktu itu bagaimana orang-orang muda dikumpulkan raja ya untuk menjadi pekerja raja seperti itu. Ya. Jadi mereka diberi makan, diberi minum ya agar mereka menjadi sehat dan kuat. Ya. Tapi pada saat itu seorang Daniel dan teman-temannya ya, mereka tidak mau ikut-ikutan ya, minum anggur dan juga memakan makanan yang najis. Seperti itu. Jadi Daniel mempunyai perbedaan sendiri ya. Dia dan teman-temannya tidak mengikuti pemuda-pemuda yang lain. Ya, jadi dia berani tampil beda seperti itu, sehingga dia hanya memakan sayur ya dan buah-buahan. Akhirnya apa? Akhirnya Daniel dan teman-temannya yang terpilih menjadi pemuda yang bekerja di kerajaan raja. Seperti itu. Ya. Itulah bagaimana Daniel dia berani tampil beda. Dan yang kedua, Daniel adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Dia berani memberitakan nama Tuhan. Nanti di endingnya kalau adik-adik pernah dengar ya bagaimana Daniel itu sampai ke gua singa seperti itu ya, dan dia tetap di sana berani memberitakan nama Tuhan dan menolak semua perintah raja seperti itu. Ya adik-adik, nah itulah bagaimana seorang Daniel yang berani tampil beda. Sekarang bagaimana kita sebagai anak-anak sekolah minggu? Ya, apakah kita sudah berani tampil beda? Ayo, seperti itu. Nah, mungkin ada yang belum tahu ya, apa sih yang berani tampil beda itu? Ya, saya jelaskan ya, bahwa yang berani tampil beda itu berarti orang-orang atau anak-anak sekolah minggu yang tidak mengikuti dunia, ya, yang tidak mengikuti dunia, ya. Jadi bagaimana seorang anak sekolah minggu tadi, ya, atau seorang anak tadi, dia menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, dan dia tidak sama dengan dunia ini seperti itu. Karena kita tahu bahwa dunia ini jahat. Ya, karena dunia ini jahat. Jadi kata Tuhan di firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Jadi jadilah anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Ya. Dari mana kita bisa baik? Ya, bagaimana kita contohnya cara berbicara, cara berpakaian, ya, baru cara kita bertingkah laku, ya harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan
anak-anak Tuhan. Jangan sama seperti dunia ini atau orang-orang di luar sana. Contohnya ya, kalau ngomong ya kasar, kalau ngomong cakap jorok ya, cakap kotor seperti itu. Itu tidak bagus karena itu adalah yang diikuti dunia seperti itu. Itu yang lagi tren. Nah, jadi jangan seperti itu. Ya, contohnya sekarang ya, banyak anak-anak yang suka bermain gadget ya. Nah, itu tidak boleh. Karena kalau kita mengikutinya berarti kita sama dengan dunia. Seperti itu. Ya. Jadi, ayo adik-adik, kita harus serupa dengan apa katanya? Serupa dengan Tuhan. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Coba adik-adik buka Roma 12 ayat 2. Ayo, coba buka Roma 12 ayat 2. Ya, kita baca sama-sama ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ya, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Seperti itu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya adik-adik, jadilah kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang tampil beda. Ya, tampil beda itu apa? Berarti kita mengikuti segala perintah Tuhan. Ya, kita mengikuti trennya Tuhan, ya, bukan dunia. Dari mana kita mengikutinya? Dari cara kita ngomong, cara kita bertingkah laku, ya, cara kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, ya, itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, harus sesuai dengan firman Tuhan, ya, jangan ikut-ikutan dengan dunia ini yang tidak baik. Ya, adik-adik. Oke. Oke, sekarang Lausa akan kasih ya satu tantangan buat adik-adik ya. Nanti kalau bisa Lausa akan pilih salah satu yang mendapatkan hadiah dari Lause ya. Nanti Lause akan kirim langsung ke rumahnya ya. Oke, sekarang tadi di Roma 12 ayat 2 ya. Coba buka Roma 12 ayat 2 ya. Itu jadi ayat hafalan ya. Jadi ayat hafalan. Jadi Lause minta ya adik-adik ya nanti kirim ya. Kirim videonya ya. Ini bagi yang sudah bisa menghafal dan membaca ya. Kirim videonya ya dengan membaca ya dengan menghafal Roma 12 ayat 2 ya. Dengan menghafal Roma 12 ayat 2. Ya, nanti kirim videonya ya, tapi tidak melihat Alkitab ya, tidak melihat teks. Ya, harus dihafal. Ya, oke. Siapa yang paling cepat nanti mengirimnya ya sampai ke handphone Lause ya, nanti Lause akan berikan hadiah. Ya. Nah, nanti ada 3 orang yang Lause akan berikan hadiah. Jadi itu ya adik-adik ya. Nanti kirim ke sini ya. Kirim ke nomor Lause di sini. Ya, ini nomor WA Lause. Seperti itu. Dengan videonya ya, bukan hanya suara tapi dengan videonya. Oke adik-adik, ya. Sampai di situ firman Tuhan. Ya, Lause harap adik-adik semua ya di masa-masa virus corona ini ya, di masa-masa kita di rumah ya, Lause harap juga kita menjadi orang-orang yang selalu tampil beda, yang tidak mengikuti cara dunia
ya, tetapi kita mengikuti cara-caranya Tuhan. Oke adik-adik, ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur di hari ini kami bisa dapat mendengarkan firman Tuhan melalui seorang Daniel yang memiliki suatu kepribadian yang berani tampil beda dan taat kepada Tuhan. Tuhan, ajari kami juga sebagai anak-anak sekolah minggu seperti Daniel yang berani tampil beda, yang tidak mengikuti dunia ini, ya. Tetapi kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang mencintai Tuhan, yang taat kepada Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini Lause akan memberikan satu video lagi, ya, satu video lagu bagaimana kita menjadi seorang yang berani tampil beda. Jadi ikuti gerakannya ya. Ini sama lagunya dengan lagu Lause hari tadi ya. Tapi ini ada gerakannya dan ikuti. Oke, sampai jumpa. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Berani tampil beda.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh bersama-sama beribadah secara online. Tuhan, kami bersyukur juga untuk setiap puji-pujian yang kami naikkan, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah setiap kami anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami, Tuhan tuntun kehidupan kami, berikan kami kesehatan, juga setiap kami yang sedang belajar dari rumah, Tuhan berikan hikmat kepintaran. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Thank you.